Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEAK MMCA CPA selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2, dan tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Diah Triwijayanti dengan NIM 2105520005 sebagai presentator pertama, dan ada pula rekan saya yaitu Monica Krisma Handayani dengan NIM 2105520021 sebagai presentator kedua. Sebelum kami presentasi dan menyampaikan materi, ada sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oleh karena itu, maka izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan materi tentang standar audit 560 peristiwa kemudian dan standar audit 570 kelangsungan usaha. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya pada pagi hari ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang SA 560 atau standar audit 560 terlebih dahulu. SA 560 atau standar audit 560 berbicara tentang peristiwa kemudian. Dalam SA 560 atau standar audit 560 terdiri dari 5 bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tujuan, yang ketiga definisi, yang keempat ketentuan, dan yang kelima materi penerapan dan penjelasan lain. Yang akan kita bahas pertama yaitu bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan terdapat 3 komponen yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada peristiwa kemudian, dan yang ketiga ada tanggal efektif. Subbab pertama yaitu ruang lingkup. Standar audit atau SA 560 ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kemudian subbab yang kedua yaitu peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk kepada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Kemudian, peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Kemudian subbab yang ketiga pada bab pendahuluan yaitu tanggal efektif. Standar audit atau SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama, tanggal 1 Januari 2013, yaitu untuk emiten. Dan yang kedua, tanggal 1 Januari 2014, ini untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Bab yang kedua ada tujuan. Setelah membahas tentang pendahuluan, kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor ini mengharuskan penyesuaian
atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Setelah membahas tentang tujuan, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang definisi. Untuk tujuan standar audit 560 ini, ada pun beberapa istilah yang memiliki makna. Di sini ada 5 istilah yang memiliki makna. Yang pertama, ada istilah tanggal laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada istilah tanggal pengesahan laporan keuangan. Istilah yang ketiga yaitu tanggal laporan auditor. Istilah yang keempat yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Dan istilah yang kelima yaitu peristiwa kemudian. Kelima istilah ini akan kita bahas satu persatu. Makna dari istilah pertama atau makna dari istilah tanggal laporan keuangan yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kemudian makna dari istilah kedua atau makna dari istilah tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya ada catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian makna dari istilah ketiga atau makna dari istilah tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Kemudian makna dari istilah keempat atau makna dari istilah tanggal diterbitkannya laporan keuangan adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Kemudian istilah yang terakhir atau istilah yang kelima yaitu istilah peristiwa kemudian memiliki makna bahwa peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor serta fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Setelah membahas definisi, kemudian kita membahas tentang ketentuan. Di dalam ketentuan ada 3 komponen yang akan kita uraikan satu persatu. Komponen yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Kemudian komponen yang kedua yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Oke, yang akan kita bahas pertama dalam bab ketentuan adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian
ataupun pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor ataupun periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Kemudian yang kedua yaitu meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jikalau ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan, yaitu auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian ataupun pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian ada representasi tertulis. Di sini auditor harus meminta kepada manajemen dan jikapun relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA atau Standar Audit 580. SA 580 ini menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian ataupun pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau telah diungkapkan. Kemudian, komponen yang kedua dari bab ketentuan yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Di sini, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jikalau setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, jikalau fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka yang dilakukan auditor adalah yang pertama yaitu membahas tentang hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Kemudian yang kedua yaitu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Kemudian yang ketiga yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka yang dilakukan auditor yaitu yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, kecuali jika kondisi tertentu terjadi, maka auditor harus yang pertama memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru. Kemudian yang kedua, auditor harus menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan ataupun kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian ataupun peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, auditor harus menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ataupun kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu, maka auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah ataupun yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705, dan kemudian auditor dapat menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jikalau laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat
untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Kemudian, komponen ketiga atau komponen terakhir dari bab ketentuan yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jikalau relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian yang kedua yaitu auditor harus menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan ataupun tidak memerlukan perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka yang dilakukan auditor yaitu yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, auditor harus menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor, maka diberi informasi tentang situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kecuali jika kondisi tertentu terjadi, maka yang berlaku adalah auditor harus memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru ini tidak boleh lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Selain itu, auditor juga harus menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kondisi tertentu terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang sudah diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif yang membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jikalau manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor.
Kemudian di sini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab tentang materi penerapan dan penjelasan lain. Dalam bab materi penerapan dan penjelasan lain, ini ada 5 subbab yang akan kita uraikan satu persatu. Subbab yang pertama ada ruang lingkup, kemudian ada definisi. Yang ketiga ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Kemudian subbab yang keempat yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian subbab terakhir yang akan kita bahas nanti yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang akan kita bahas pertama yaitu ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Adapun contohnya yaitu auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencangkup hal-hal yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan juga membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Setelah membahas ruang lingkup, di sini kita akan membahas tentang definisi. Di sini ada 4 istilah atau 4 definisi yang akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan yang mengidentifikasi individu-individu ataupun badan-badan, sebagai contohnya adalah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham ini diperlukan. Dan dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham ini juga tidak diperlukan untuk auditor untuk menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit 560 ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian definisi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tanggal laporan auditor.
Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal daripada tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Suatu periode waktu mungkin berlaku karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Kemudian definisi yang ketiga yaitu ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan adalah tanggal pada saat itu laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, melainkan harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Kemudian definisi yang terakhir atau istilah terakhir yang akan kita bahas dalam subbab definisi adalah pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut dapat disajikan ke badan pembuat undang-undang ataupun dengan cara diumumkan kepada publik. Setelah membahas subbab definisi, kita akan membahas subbab peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian resiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain, dan mungkin dapat memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contohnya adalah untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik itu untuk tujuan internal maupun untuk tujuan eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah rekening koran bank. Auditor juga dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk:
Yang pertama adalah untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah untuk meminta keterangan ataupun memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis ataupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal yang akan kita sebutkan nanti. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan terjadi? Kemudian yang kedua adalah apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal ataupun penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Kemudian yang keempat adalah apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah ataupun dimusnahkan. Sebagai contohnya, oleh kebakaran atau banjir. Kemudian yang kelima adalah apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Kemudian yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat ataupun dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus sebagai contohnya adalah jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya adalah apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Subbab selanjutnya adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tanggal ganda.
Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Adapun ilustrasi tentang tanggal tambahan yaitu tanggal laporan auditor kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi apabila penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Kemudian yang terakhir adalah tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Kemudian subbab terakhir yang akan kita bahas adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama adalah tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Kemudian yang kedua adalah tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor
tergantung kepada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin perlu mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Sekian pembahasan dari Standar Audit 560, peristiwa kemudian. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Monica Krisma, NIM 0021. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang standar audit 570 yang berisi tentang evaluasi kelangsungan usaha. Jadi pertama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Jadi standar audit 570 ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, untuk asumsi kelangsungan usaha ini itu berdasarkan asumsi suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Jadi, laporan keuangan ini bertujuan untuk disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen yang dimaksud untuk melikuidasi atas suatu basis kelangsungan usaha. Nah, jadi melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, laporan keuangan juga bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Contohnya seperti laporan keuangan yang tidak relevan dengan basis kelangsungan usaha yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Nah, selanjutnya tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi beberapa kerangka pelaporan keuangan itu mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, serta standarisasi terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contohnya seperti PSAK nomor 1 revisi 2009 pada standar akuntansi keuangan, yaitu tentang penyajian laporan keuangan yang mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, dalam kerangka pelaporan keuangan ini kemudian kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha itu merupakan prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas yang tadi saya contohkan, penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika kerangka laporan keuangan itu tidak mencangkup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya, untuk penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya itu melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak secara pasti inheren. Faktor-faktor berikut itu seperti yang pertama ada tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi yang meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Nah, untuk alasan tersebut
Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan itu mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen yang menyebutkan periode kapan manajemen itu diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua yaitu ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Selanjutnya, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan tersebut itu dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan itu dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya, untuk tanggung jawab auditor, itu yang pertama yaitu untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam suatu ketidakpastian atau dalam penyusunan penyajian laporan keuangan yang tidak pasti gitu tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jadi tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan itu tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya ini. Selanjutnya, seperti juga yang dijelaskan dalam SA 200 itu, pengaruh potensial dan keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi auditor itu tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor itu tidak dapat dipandang suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, untuk tanggal efektif. Nah, dalam standar audit ini itu berlaku tanggal efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Nah, itu penerapan ini dilanjutkan untuk entitas lain emiten. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha itu dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini yang tidak wajar. Selanjutnya, kegunaan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Nah, jadi jika manajemen itu tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila dimintai untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi, komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi tersebut merupakan suatu ketidakpastian material. Dan selanjutnya, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan yang selanjutnya, apakah kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan tersebut juga cukup gitu pengungkapannya.
Nah, selanjutnya penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jadi jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan yang saya jelaskan tadi. Nah, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang saya jelaskan pada yang tadi. Material penerapan dan penjelasan lain. Jadi yang pertama ada asumsi kelangsungan usaha, yaitu pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Nah, jadi yang pertama penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas suatu sektor publik. Sebagai contoh seperti standar keuangan seperti standar akuntansi sektor publik yang mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, yaitu resiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik itu beroperasi atas basis mencari keuntungan yang didukung dengan pemerintah, mungkin dikurangi atau ditarik atau dalam hal privatisasi. Jadi peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik. Dapat mencangkup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Jadi prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Nah, jadi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha itu seperti yang pertama ada posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan, atau pengandaian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Selanjutnya, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor, dan selanjutnya arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Nah, rasio keuangan utama yang buruk itu selanjutnya kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk penghasilan arus kas. Selanjutnya lagi ada dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Yang selanjutnya, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Selanjutnya, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Selanjutnya, untuk operasinya, yaitu intens manajemen untuk melikuiditas entitas atau untuk menghentikan operasinya. Selanjutnya, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Selanjutnya, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, atau laba, lisensi, atau pemasok utama. Selanjutnya, kesulitan tenaga kerja. Selanjutnya, kekurangan penyediaan barang bahan. Kemudian munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Nah, prosedur penilaian risiko ini itu diharuskan membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen itu
kemungkinan merupakan isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk membahas tentang rencana manajemen dan resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya, pertimbangan spesifik bagi identitas yang lebih kecil. Selanjutnya, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Jadi, penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor itu yang pertama yaitu penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sekian presentasi dari kami terkait SA 560 dan 570. Dan untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga semua informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.